Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Salam dari Sydney, Australia. Saya Wanda Dumais bersama dengan Erna Dumais dari BIC Sydney, Australia. Dan juga bersama dengan teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan jemaat ini, hari Minggu 7 Februari 2021. Kita akan mulaikan pertemuan jemaat kita. Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menggunakan link yang ada, password, dan juga ID meeting yang tersedia di Facebook kami. Dan juga bagi mereka yang menyaksikan melalui Facebook Live, kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Kita akan menyanyi, seperti biasa memuji Tuhan. Ibadah kita selalu lakukan dengan cara-cara yang baik, cara hikmat, ya, berhikmat. Kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang memuliakan nama Tuhan. Jadi di dalam pertemuan jemaat BIC tidak ada lagu-lagu yang meninggikan diri sendiri atau bersifat emosional, membangun diri sendiri, tidak, tapi tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Jadi manusia ke Tuhan, begitu ya, bukan manusia ke manusia, begitu, atau Tuhan ke manusia, tidak. Tapi unsur ibadah itu adalah manusia ke Tuhan. Ibadah itu adalah kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian berikut ini bersama-sama dari tempat saudara. Ya, tidak perlu dibuka mikrofonnya, nggak apa-apa, supaya suaranya bagus, kita dengar bersama-sama. Saya akan buka screen-nya. Sama-sama dengan Anda yang ada di Facebook, Anda bisa ikuti lagu ini. Bila kulihat bintang gemerlapan, atau How Great Thou Art. Karena
Haleluya. Bagaimana saudara? Ketika menyanyikan lagu tadi, kita merasakan kan kebesaran Allah itu. Jadi kalau kita mengagungkan Dia dengan pujian-pujian yang mengagungkan namanya dari manusia kepada Allah, maka kita akan merasakan betapa Allah itu besar, betapa Allah itu luar biasa. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagu berikut ini yang berkata, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Akan minta Pak Engels Mambu untuk membuka kita di dalam doa.
Dibuka dulu mikrofonnya, Pak Engels. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu, karena kasih dan kebaikan-Mu, serta penyertaan-Mu yang selalu menjadi bagian dari hidup kami. Saat ini Bapa, kami di dalam Zoom meeting lagi. Satu hari yang baik untuk Tuhan bagi kami, untuk kami bertemu dan untuk belajar dari firman-Mu yang kami percaya. Firman-Mu adalah ya dan amin dalam hidup kami. Yang merupakan sound doktrin, pengajaran yang sehat, yang akan membuat kami hari lepas hari hidup semakin berkenan kepadamu. Terima kasih buat pertemuan pada siang hari ini. Berkati Pak Wanda dan Ibu Erna yang akan memimpin ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, perlengkapi kami semua. Siapkan hati kami semua Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan seperti biasa dalam pertemuan-pertemuan kita membiasakan untuk membaca dari Amsal atau Proverb, lalu membaca Psalm atau Mazmur. Dan hari ini dari Amsal, saya selalu mengajar kita atau mengajak kita untuk membaca Amsal menurut tanggalnya. Hari ini adalah tanggal 7, maka kita akan membaca Proverb chapter 7 atau Amsal pasal yang ke-7. Nanti Prinsi akan membacakannya. Would you like to read, Prinsi? Proverb chapter 7. Please. My son, keep my words and store my commands within you. Keep my commands and you will live. Guard my teachings as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister, and to insight, you are my relative. They will keep you from the adulterous woman, from the wayward woman with her seductive words. At the window of my house I looked through the lattice. I saw among the simple, I noticed among the young men a youth who had no sense. He was going down the street near a corner, walking along in the direction of her house at twilight as the day was fading, as the dark of night set in. And out came a woman to meet him, dressed like a prostitute with crafty intent. She is truly unruly and defiant. Her feet never stay at home, now on the street, now on the squares. At every corner she lurks. She took hold of him and kissed them, and with a brazen face she said, "Today I filled my bowels, and I food from my fellowship offering at home. So I came to meet you, I looked for you, and now I found you. I've covered my bed with colored linens from Egypt. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let's drink deeply of love till morning. Let's enjoy ourselves. My husband is not at home. He is going on a long journey. He took his purse filled with money and will not be home till full moon. With persuasive words, she led him astray. She seduced him with her smooth talk. All at once she followed her like an ox going to the slaughter, like a deer stepping in the noose, till an arrow pierces his liver, like a bird darting into a snare, little knowing it will cost him his life. Now then, my sons, listen to me. Pay attention to what I say. Do not let your heart turn to her ways or stray into
her paths. Many are the victims she had brought down. Her slain is a mighty throng. Her house is a highway to the grave, leading down to the chambers of death. Amin. Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan membaca Mazmur pasal 21. Saya akan buka Mazmur pasal 21. Saudara bisa lihat di layar Mazmur 21. Firman Tuhan berkata, nyanyian syukur karena kemenangan Raja judulnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, karena kuasa mula Raja bersuka cita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya, ya engkau akan membuat mereka melarikan diri dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasamu, kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau menyapa dulu yang hadir di tempat ini supaya suasananya lebih hangat ya. Ada Ibu Renata Tangkilisan dari Amsterdam. Terima kasih Ibu Renata yang sudah bersama-sama dengan kami. Kabarnya pasti baik ya, meskipun salju katanya di Eropa saat ini, dan juga ada lockdown karena COVID. Dan ada Ibu Christine juga dari Batam. Terima kasih Ibu Christine. Kita akan doakan terus ya supaya Tuhan pulihkan kesehatan, membaik. Puji Tuhan. Hari ini sudah bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kemudian ada Pak Engels Mambu dari Manado, tepatnya di Tondano, Sulawesi Utara maksudnya. Terima kasih sudah bersama-sama. Lalu ada Pak Reimer juga sekeluarga dari Sukabumi di Jawa Tengah. Terima kasih, selamat sore untuk Pak Reimer dan keluarga. Lalu ada Tessa, anak kami yang tinggal terpisah dengan kami di Australia, dia dari Eropa. Selamat pagi untuk Tessa ya, Eropa waktunya pagi ya. Bu Renata jam 7, Tessa jam 8 pagi. Selamat bergabung bersama. Kemudian ada Ibu Marcella. Terima kasih Ibu Marcella dari Manado di pusat kota Manado, Sulawesi Utara. Selamat siang kami ucapkan. Kemudian bersama ada Timothy dan Chloe Rondonu. Terima kasih, puji Tuhan sudah bersama-sama yang juga ada di Manado, Sulawesi Utara. Lalu ada Prinsi Dumais bersama-sama di Sydney. Puji Tuhan. Dan juga ada Ibu Rike. Ibu Rike ada di mana? Boleh tahu posisinya? Bisa dibuka.
Mikrofon. Manado. Ada di Manado. Manado. Terima kasih Ibu Rike sudah bergabung bersama dengan kami. Kami senang dengan kehadiran Ibu dan kita bisa berkenalan lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan berikut. Baik saudara yang dikasih Tuhan, dalam pertemuan ibadah kita selalu menghafal ayat, ya. Saya akan buka di sini ayat-ayat hafalan. Ini bukan tugas saudara, tidak, tapi ini adalah sebuah habit atau kebiasaan yang saya ingin kita melakukannya. Karena apa? Karena ini sebuah habit yang baik gitu ya. Jadi ketika saudara dalam keadaan atau situasi apapun yang saudara hadapi, saudara bisa mengambil ayat-ayat ini, ingat ya, dan bagaimana ayat ini bekerja dalam hidup saudara. Nah, yang lain-lain kita sudah hafal ini kan, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 7, Efesus 2 ayat 8, 9. Kemudian, nah ini sema orang Kristen, pengakuan iman orang Kristen. Kita kemarin melewatkan ini, nggak apa-apa kita ulangi. Ada yang masih ingat? Roma 10 ayat 9 sampai 10. Bahasa Indonesianya bilang apa? Saya tutup dulu. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa bahwa Allah telah membangkitkan dia dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini tema saudara, ini pengakuan iman. Jadi Alkitab katakan pengakuan imannya adalah Yesus itu Tuhan dan Yesus itu sudah mati, dia sudah dibangkitkan dari kematian. Gitu ya. Kemudian Lukas 1 ayat 37, pendek ini. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kemudian Filipi 4, 6 sampai 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan, dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kemudian Matius 7 ayat 7. Nah, ini saya loncat. Gampang ini. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke. Mazmur 23 kita lewatkan karena kita sudah tahu Amsal 1 ayat 7, Efesus 5 ayat 20. Ini yang baru ini. Titus 1 ayat 9. Mari kita katakan sama-sama ya. Dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya yang sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan tentangnya. Amin. Ini ayat jemaat Sound Doctrine. Jemaat harus ingat ayat ini, harus tahu ayat ini, karena ayat ini adalah ayat yang selalu kita kumandangkan. Ayat mute. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi satu lagu yang berkata, Roh Kudus tetap teguh.
Saya buka dulu ya. Mikrofon saudara saya mute karena supaya suaranya tidak kejar-kejaran ya. Amin, puji Tuhan. Nanti dalam kesempatan ini saya mau minta Ibu Marcella akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Silakan Bu Marcella, dibuka dulu mikrofonnya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami.
Terima kasih banyak untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Sampai pada siang sore hari ini kami bisa berkumpul. Satu, kami rindukan kami bisa mendapatkan pengajaran yang benar-benar Tuhan sehat buat kami, di mana kami bisa benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau, supaya banyak jiwa terselamatkan lewat hidup kami. Berkati kami yang hadir saat ini, biar ibadah kami ini, biar Tuhan memimpin, terutama Ibu Erna yang akan membawakan kebenaran-Mu. Tuhan singkapkan banyak hal. Berkati Tuhan kami semuanya, dan biar ibadah ini boleh jadi hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Erna Dumais, dan saya persilakan untuk Bu Erna menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Terima kasih Pak Wanda. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia itu memilih orang-orang yang Dia percaya untuk Dia ajar, dan Dia berharap dengan pengajaran yang sudah Dia berikan itu, maka orang-orang yang sudah Dia percaya itu untuk meneruskan pengajaran atau sound doctrine itu kepada orang-orang yang mereka percayai. Saudara-saudara, ada beberapa sarana yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam menyampaikan sound doctrine ini. Pertama, beliau menyampaikan secara lisan. Kemudian, murid-murid yang mendengarnya juga meneruskan sound doctrine itu secara lisan. Kemudian, murid-murid menuliskan sound doctrine itu dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan sound doctrine, murid-murid yang kita kenal itu sebagai Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru inilah yang saat ini yang kita pegang sebagai pedoman hidup beriman kita dan dasar praktek beriman kita. Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama adalah Theopneustos, adalah wahyu Allah yang ineran dan infallible. Yang ineran tidak ada kesalahan dan tidak ada peluang untuk salah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, murid-murid mampu untuk meneruskan pengajaran lisan Tuhan Yesus karena mereka itu adalah saksi mata secara langsung tentang kehidupan Tuhan Yesus, tentang pelayanan Tuhan Yesus, tentang pengajaran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, sampai kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dari murid-murid ini kita mendapatkan sound doctrine asli Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hampir menyelesaikan pelayanannya di dunia ini, Dia menyampaikan sound doctrine yang sangat penting sekali, itu ada di dalam Yohanes 16 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di dalam Alkitab New American Standard Bible dikatakan John 16:7, but I tell you the truth. Saudara-saudara, perhatikan kalimat yang penting ini. But I tell you the truth. Di dalam Alkitab terjemahan Indonesia, Lai menerjemahkan dengan sebagai berikut. Namun benar yang kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, perkataan ini menyatakan sound doctrine Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menyatakan sebuah penegasan bahwa Dia sedang menyampaikan kebenaran kepada murid-muridnya. Kebenaran ini harus diketahui oleh murid-murid. Dan mereka harus mengerti sound doctrine ini. Dan harus hidup di dalam sound doctrine Tuhan Yesus. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus ingin murid-muridnya mengetahui kebenaran tentang mengapa Yesus harus pergi. Saudara-saudara,
Kalau ini menjadi sound doktrin Tuhan Yesus, maka kita juga sebagai murid Tuhan Yesus harus mengetahui sound doktrin ini agar kita juga bisa hidup dari sound doktrin tersebut. Jadi saudara-saudara, Yohanes 16 ayat 7 itu menyatakan beberapa prinsip. Pertama, sound doktrin Tuhan Yesus. I tell you the truth. Apa sound doktrin Tuhan Yesus itu? Pertama, bahwa Yesus itu harus pergi. Bahwa Tuhan Yesus itu harus berpisah dan meninggalkan murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu harus segera diakhiri di bumi ini. Kepergian Tuhan Yesus, yaitu I am leaving, itu ada beberapa arti. Pertama, Yesus itu berangkat. Kemudian Yesus itu berpisah. Kemudian yang ketiga, Yesus pergi untuk sebuah tujuan. Yesus harus pergi artinya Yesus akan dimuliakan. Pekerjaan penebusan tidak akan menjadi sempurna apabila Yesus tidak pergi ke surga. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia berinkarnasi. Inkarnasi artinya Allah mengambil rupa sebagai manusia. Tetapi kini Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Maka dia itu membawa tubuh kemanusiaannya itu ke surga. Yesus pergi ke surga membawa kemanusiaannya. Amin, saudara-saudara. Amin. Alkitab menyebutkan bahwa satu-satunya manusia yang ada di surga saat ini adalah Tuhan Yesus. Itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, melainkan daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi saudara-saudara, kalau mungkin saudara sudah sering mendengar kalau ada orang meninggal, kemudian di dalam berita duka itu dikatakan telah dimuliakan Tuhan si anu, telah dimuliakan Tuhan si siapa, Bapak siapa, begitu. Saudara-saudara, pernyataan ini tidak alkitabiah, tidak sound, saudara. Karena apa, saudara? Karena hanya Allah saja yang mendapat kemuliaan, Allah saja yang mendapat kehormatan, dan Allah saja yang mendapat kemuliaan. Jadi, saudara-saudara, di surga ini, saat ini itu ada manusia juga 100% Allah, 100% manusia. Dia itu adalah Tuhan Yesus. Yesus Allah manusia naik ke surga, maka Roh Kudus turun ke bumi. Oleh karena kepergian Tuhan Yesus ke surga, maka Roh Kudus akan meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Tugas pelayanan Tuhan Yesus sudah selesai di dunia ini, dan dia mati, dia dikubur, dia bangkit untuk menanggung dosa-dosa umat manusia. Kemudian setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, dia naik ke surga. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus melakukan pelayanan di dunia ini, dia dibatasi oleh tempat dan waktu. Namun pelayanan Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus itu digantikan oleh Roh Kudus, dan pelayanan Roh Kudus itu secara universal, yaitu tidak ada ruang dan waktu. Dia yang akan meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini untuk membawa pertobatan kepada manusia, membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 8-11. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.
Saudara-saudara, di dalam ayat 8 ini menyatakan bahwa Roh Kudus itu yang menginsafkan dosa. Jadi urutan orang yang percaya, seorang itu bertobat, pertama itu adalah lahir baru, kemudian iman itu ditimbulkan di dalam hidupnya. Jadi bukan iman dulu kemudian lahir baru, saudara-saudara. Tapi lahir baru dulu, kemudian iman itu yang akan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengenal akan Kristus itu. Saudara-saudara, ciri orang lahir baru itu adalah membenci dan menghindari dosa. Allah benci dengan dosa, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Karena begitu besar kali kasih Allah akan dunia ini, sehingga diserahkannya anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saudara-saudara, sekali lagi saya tegaskan bahwa karakter orang yang lahir baru itu adalah benci dosa dan menghindari dosa. Jadi kalau ada orang yang mengaku orang percaya tetapi masih di dalam dosa, maka pertobatannya itu perlu dipertanyakan. Orang yang mengaku lahir baru tetapi dia masih hidup di dalam dosa, dia akan merasa nyaman dengan dosa itu. Saudara-saudara, apakah kalau orang yang sudah lahir baru, kemudian dia berdosa, kemudian apakah Roh Kudus cuma mendiamkan dia untuk berbuat dosa? Tidak, sebenarnya Roh Kudus sudah mengingatkan kepada dia, memberitahukan kepada dia untuk terlepas dari dosa itu. Kalau dia ada kemauan dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan orang itu untuk melepaskan dosa tersebut. Saudara-saudara, kemudian Roh Kudus itu akan membawa orang di dalam kebenaran. Setiap orang yang lahir baru itu mempunyai tujuan di dalam hidupnya, yaitu hidup kudus bagi Tuhan, dan orang yang lahir baru itu ada keinginan untuk hidup di dalam kebenaran dan cinta kepada kebenaran. Amin. Kalau engkau tidak hidup kudus, bagaimana engkau mau melihat, mencari kebenaran Tuhan? Jadi orang yang lahir baru itu hidupnya harus kudus, dan dia akan mencintai kebenaran. Kekudusan dan kebenaran itu harus berjalan seimbang. Tanpa kekudusan, orang tidak melihat kebenaran. Tetapi orang yang hidupnya kudus pasti cinta dengan kebenaran. Saudara-saudara, makanya kami dari BIC akan terus mengkampanyekan pengajaran sound doctrine atau didaskalia itu terus-menerus. Agar kebenaran itu bisa disingkapkan, agar orang bisa belajar rahasia Kristus, kebenaran itu ada di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kebenaran itu bukan milik pendeta atau hamba Tuhan, sehingga yang menjadi pintar itu adalah para pendeta atau hamba Tuhan yang para jemaat, sehingga dibodohi saja. Tetapi kebenaran itu harus disingkapkan, saudara-saudara. Firman Tuhan itu sudah ada. Yang harus kita lakukan itu adalah menggali. Yang harus kita lakukan itu adalah menyelidiki. Yang harus kita lakukan itu adalah mengeksegesis firman Tuhan itu. Dan dengan kita mengeksegesis firman Tuhan, maka kita akan mengubah orang untuk bertumbuh di dalam pengenalan rahasia Kristus. Amin, saudara-saudara. Amin. Seorang hamba Tuhan yang tidak mau belajar dan tidak mau diajar itu biasanya khotbah-khotbah yang mereka khotbahkan itu cuma khotbah yang praktis saja. Khotbah yang cuma tentang berkat, khotbah yang cuma tentang motivasi hidup, khotbah yang cuma tentang kesuksesan, keberhasilan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ujilah segala sesuatu. Ujilah setiap firman Tuhan yang engkau dengar. Saudara-saudara, kebenaran yang mana itu yang ada di dalam firman Tuhan itu? Kebenaran firman Tuhan Theopneustos, yaitu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. 66 kitab
39 di dalam kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam kitab Perjanjian Baru. Firman Tuhan itu berguna untuk mengajar. Firman Tuhan itu berguna untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu berguna untuk memperbaiki kelakuan. Dan firman Tuhan itu berguna untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah penghakiman. Pada waktu Yesus berada di bumi ini, maksud saya, Tuhan Yesus itu adalah anak domba. Dia itu dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, bahkan menjadi manusia terendah di dalam sejarah kemanusiaan. Tetapi nanti ketika akhir zaman, dia itu adalah singa dari Yehuda, yang mana dia akan menjadi hakim untuk memberikan penghakiman kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya untuk pergi ke surga dan meninggalkan murid-muridnya di bumi ini, dia telah berjanji kepada muridnya bahwa Roh Kudus akan diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia ini untuk menggantikan pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 di dalam Textus Receptus akan saya bacakan. Kago ero teso ton patera kai alon parekleton dosei himin hina he met himon eis ton ayona. Saudara-saudara, perhatikan kata parakletos, yang mana parakletos ini atau parakleton itu menunjuk kepada Roh Kudus. Kemudian ada kata alon, berarti bentuk lain dari sesuatu yang sama. Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus adalah alon parakleton, penolong yang lain. Kata alon atau alos itu artinya sesuatu yang lain dari sesuatu yang sama. Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu sama dengan Tuhan Yesus, tetapi bentuknya berbeda. Roh Kudus itu sama dengan Tuhan Yesus karena Roh Kudus adalah bentuk dari Tuhan Yesus. Roh Kudus itu bukan Tuhan Yesus, saudara-saudara, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang lain. Roh Kudus ada di dunia ini untuk meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Saudara-saudara, kata parakletos ini ada beberapa arti. Saya akan menerangkan beberapa arti itu. Yang pertama adalah artinya itu advocate atau pembela atau lawyer. Roh Kudus itu akan menjadi pembela di dalam kehidupanmu. Roh Kudus itu dia yang akan merepresentasikan kamu di hadapan Bapa. Roh Kudus itu ada di dalam dirimu, di sisimu, mewakilimu. Roh Kudus itu adalah yang menolong kamu di dalam segala hal. Roh Kudus itu adalah pribadi yang tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Kemudian yang kedua, parakletos itu berarti comforter atau sang penghibur. Saudara-saudara, banyak sekali tantangan, masalah, penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mempunyai Roh Kudus. Dan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang akan menghibur. Roh Kudus yang akan memberikan kelegaan. Roh Kudus yang akan menjauhkan kita dari rasa takut di saat yang berat sekalipun di dalam kehidupanmu. Kemudian yang ketiga, parakletos berarti encourager atau penyemangat, memberi semangat. Di dalam kehidupan kita, sering kita ini putus asa atau mudah menyerah.
Tetapi karena Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, kita akan memiliki semangat untuk terus maju. Itu yang merupakan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Kemudian Parakletos berarti konselor atau penasehat. Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya itu menjadi penasehat yang agung. Terutama ketika kita belajar tentang firman-Nya. Melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk menyelidiki. Melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk menyelidiki, menggali, mengeksekusi firman Tuhan itu dengan tepat. Kemudian Parakletos yang kelima adalah berarti helper atau penolong. Yesus menyebut sebagai penolong yang lain dengan jenis dan kualitas yang sama. Dengan kata lain, Roh Kudus akan membantu para murid juga dengan Anda dengan cara yang sama. Seperti Yesus membantu para murid saat pelayanan di bumi ini. Dia menyediakan, dia mengajar, dia memimpin, dia bekerja secara ajaib. Dia memberanikan mereka, roh yang tidak dibatasi oleh batasan ruang waktu, seperti Kristus ketika pelayanan di dunia ini. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 17. Roh kebenaran atau Roh Kudus mempunyai jabatan yang sangat penting, yaitu untuk menyatakan, membela, dan menerapkan kebenaran Injil Kristus. Roh Kudus juga akan menyingkapkan kepalsuan, menghapus kesalahan, dan mengajarkan pengetahuan tentang Tuhan yang benar. Roh Kudus juga menunjukkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa dari kebinasaan. Mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu itu di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan dengan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ada dua rahasia di dalam Efesus ini. Yang pertama, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu menjadi materai di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu menjadi jaminan seluruh janji Allah. Saudara-saudara, orang yang sudah diselamatkan Tuhan itu adalah manusia roh, karena Roh Kudus itu sudah memimpin di dalam kehidupannya. Roh Kudus sudah membimbing di dalam kehidupannya, dan Roh Kudus sudah menyertai di dalam kehidupannya. Kita diberikan oleh Roh Kudus atau Parakletos itu sang pembela, sang penghibur, sang penyemangat, sang penasehat, sang penolong, supaya kita bisa merasakan Tuhan Yesus sama seperti murid-murid ketika melihat Tuhan Yesus saat Yesus masih tinggal di bumi. Saudara-saudara, janganlah kita mematikan, menghina, merendahkan, meremehkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa 10 hari 10 malam untuk agar Roh Kudus itu turun. Dengan cara apa? Dengan meminta Roh Kudus untuk mengalir. Dengan cara apa? Dengan cara meminta Roh Kudus untuk menghembus di dalam kebaktian-kebaktian. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang Tritunggal itu yang sudah diam dan Dia tinggal permanen di dalam kehidupanmu. Hari ini, Dialah yang menuntun hidupmu. Dialah yang mengajar kebenaran Allah kepadamu. Dia yang akan menyingkapkan dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain. Engkau tidak bisa melihat Dia, tetapi Dia ada di dalam kehidupanmu apabila engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Doa saya, biarlah Roh Kudus memimpin kita dalam semua kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang sudah saya beritakan Tuhan. Biarlah kebenaran tentang Roh Kudus atau Parakletos ini mengiluminasikan Tuhan para
jemaat yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang sudah ada, diam, dan menetap di dalam diri kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mendengarkan untuk kebenaran, mendengarkan akan kebenaran yang Roh Kudus akan singkapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Erna, kami mengucapkan terima kasih. Dan saya berharap saudara mengerti dengan firman Tuhan yang disampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, apakah ada yang kurang jelas mau ditanyakan? Nanti kita satu orang, dua orang, kalau kurang jelas boleh dibuka mikrofon, bila boleh tanya. Ada yang kurang jelas? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan boleh. Pada kebiasaan orang kan waktu ibadah, itu kan kita minta berhembuslah Roh Kudus. Ya. Berhembuslah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, berhembuslah ke tempat ini. Apakah itu salah, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Christine. Ya, itu sebenarnya teknik dalam ilmu kungfu itu. Jadi tenaga dalam keluar begitu. Kalau dulu pernah nonton film kungfu nggak? Itu orang begini keluar sinar begitu ya. Dulu saya masih kecil saya nonton film Yoko itu. Itu pemahaman yang salah karena tidak mengerti tentang Roh Kudus, dipikir Roh Kudus itu dalam film kungfu. Jadi disuruh berhembus. Roh Kudus itu bukan angin, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ada di dalam setiap orang yang sudah percaya. Terima kasih Bu Christine pertanyaannya. Jadi tidak perlu lagi kita nyanyi itu lagu, itu tidak alkitabiah. Nah di tempat kita menghilangkan semua konsep-konsep yang tidak alkitabiah. Yang lagu, berhembuslah Roh Kudus. Kan saya sudah pernah sampaikan itu. Jadi orang nanti bergandengan tangan disuruh Roh Kudus berhembus, nanti bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah berpikir Roh Kudus yang berdiri. Yang sudah berhembus lalu membuat bulu kuduk berdiri. Roh Kudus ada di dalam hidupmu dan hidupku. Kalau engkau percaya Tuhan, dikatakan dia sama. Tadi sudah bilang, dia sama seperti Yesus. Cuma kita tidak bisa melihat dia. Begitu. Terus apa? Jangan undang-undang Roh Kudus itu doa 10 malam. Tuhan, biar Roh Kudus datang. Bagaimana Roh Kudus sudah ada kok mau diundang-undang? Sampai 10 hari berdoa supaya Roh Kudus datang. Itu juga kebiasaan yang salah. Lalu ada lagi lagu yang bilang, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Bagaimana Roh Kudus kok mengalir di bait suci? Oh, kita menyembah Tuhan Allah itu bukan di bait suci. Kita menyembah Tuhan Allah di rumah kita, menyembah Tuhan Allah di gereja. Roh Kudus itu ada di dalam baitnya. Jadi tidak ada istilah mengalir. Baik, terima kasih Ibu Christine. Ada satu lagi yang mau tanya? Kalau ada satu lagi, ini memang topik yang bagus, nanti kita bisa kembangkan. Ada yang mau tanya lagi? Satu orang lagi? Boleh, silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan Tuhan pada sore hari ini. Apabila saudara tidak menyiapkannya, tidak masalah, saudara nanti ikut pada kesempatan yang berikut. Setiap bulan kita minggu pertama ada perjamuan Tuhan. Jadi sebagai gereja kita menyiapkan roti dan anggur untuk mengingat akan kematian Yesus dan memberitakan kematian Yesus sampai dia datang. Sebelum kita melakukannya, kita nyanyikan dulu satu lagu untuk saya berikan kesempatan kepada saudara menyiapkan perjamuan Tuhan. Lagu ini ya. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika di
imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang besar. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan Tuhan kita. Perjamuan Tuhan ini bukan sesuatu yang magis, bukan sesuatu yang mendatangkan satu jimat atau sebagainya, tidak ya. Perjamuan Tuhan bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk obat-obat dan sebagainya, tidak. Perjamuan Tuhan adalah sebuah simbol. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita ingat bahwa ada pribadi yang pernah mati bagi kita, menebus kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang dibenarkan. Begitu ya. Baik, mari kita mengangkat roti yang sudah kita siapkan ya. Saudara yang sudah menyiapkan roti ini, ingat saudara, kita akan makan dengan penuh syukur. Sebelum kita makan, kita bersyukur dulu untuk kasih Tuhan. Mari kita masing-masing berdoa akan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya minta setiap orang yang ada di tempat ini bisa merenungkan kasih Tuhan sambil saya akan putarkan lagu yang tadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu Tuhan yang sudah menderita bagi kami. Engkau mati di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih betapa besar kasih setia-Mu. Bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau. Engkaulah yang memilih kami, orang-orang yang tidak berdaya, menyelamatkan kami dengan kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu, tubuh-Mu yang sudah Tuhan dilukai, dihujani dengan pukulan. Tubuh-Mu Tuhan yang sudah disiksa untuk kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan lakukan semuanya untuk kami. Saudara, kita akan makan roti bersama-sama dengan bersyukur. Mari kita siapkan anggur ataupun
kudus yang sudah kita siapkan di rumah. Ini adalah lambang darah Yesus yang mengalir di kayu salib. Kita tidak pernah bisa menyia-nyiakan darah ini karena darah Kristus menebus hidup kita, membuat kita layak. Mari kita bersyukur sejenak. Tuhan, terima kasih mengalir darah-Mu Tuhan di kayu salib, menebus dosa kami. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Tuhan, Engkau Maha Kasih. Engkau memberikan segala sesuatu. Penebusan-Mu bagi kami, berharga darah-Mu, menyucikan, membuat kami menjadi benar. Haleluya, haleluya. Kami tidak layak Tuhan. Engkau saja yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Mari saudara kita bersama-sama minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap bersyukur saudara. Ucapkan doa secara pribadi. Ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk semuanya Tuhan. Dalam beberapa menit ini saya ingin kita merenungkan kasih Tuhan ya. Setiap kali perjamuan Tuhan, biarlah perjamuan Tuhan ini mengajar kita untuk menghormati Yesus. Tadi firman Tuhan sudah katakan, orang yang lahir baru adalah orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran Tuhan. Orang yang lahir baru adalah orang yang sungguh-sungguh membenci dosa. Orang yang lahir baru adalah orang yang sungguh-sungguh ingin menerapkan kebenaran Tuhan dalam hidup. Tuhan tolong kami tidak berdaya Tuhan. Beri kami kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Kami ingin menghargai Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan untuk cinta kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk memberitakan sound doctrine Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Lakukan firman Tuhan yang kami tahu. Yang kami mengerti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk semuanya. Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu. Sungguh Tuhan kasih-Mu besar bagi kami. Sungguh ajaib Engkau yang telah memanggil kami, melahirbarukan kami. Sungguh ajaib Engkau yang telah menghidupkan kami yang mati secara rohani. Lalu Kau berikan iman, sehingga kami bisa memutuskan Tuhan untuk beriman dan percaya kepadamu. Syukur kepadamu ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kebesaran hanya bagi nama-Mu. Kehormatan hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada dalam tangan-Mu dan ingin berjalan sesuai dengan kasih-Mu, kebenaran-Mu di dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, agar kami setia kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
saat ini kita akan masuk dalam doa-doa khusus. Saya mendengar Pak Aan itu berhari ulang tahun, kita akan doakan. Dia memberitahu kepada saya, bukan saya mendengar, dia memberitahu. Dia berhari ulang tahun, kita akan doakan, kita akan syukurkan berkat Tuhan atas hidupnya. Lalu ada lagi nggak yang doa-doa khusus yang saudara ingat perlu kita doakan dari teman-teman lain juga? Ada yang berhari ulang tahun atau yang sakit? Cuma Ibu Kristen. Atau Ibu Christine kita akan doa. Ya, silakan Bu. Saya minta didoakan tadi di Manado, cucu saya baru dibaptis. Haleluya. Jadi ada penyerahan anak. Ya. Terima kasih. Anak dari Ibu Christina. Patricia. Patricia. Patricia dengan Angki Wohon. Patricia, ya. Patricia dan Angki. Ya. Anak yang keberapa itu Bu? Yang pertama. Mia Renata. Ya. Mia Renata. Baik, kita akan syukuri, ucapkan syukur untuk Mia Renata yang sudah dibaptis hari ini. Puji Tuhan. Kemudian ada lagi yang dari tadi Batam akan didoakan untuk kesehatan. Dari tempat lain ada? Belum ada? Pak Ferry ada doa khusus? Belum? Oke, baik. Kita akan berdoa. Pertama, saya akan minta lagi Ibu Marcella akan berdoa untuk keluarga siapa Patricia ya? Patricia Dan Angki, serta yang dengan suaminya dan anaknya Mia yang baru dibaptis. Kita doakan ya supaya mereka Tuhan tolong terus, iman mereka boleh bertumbuh dan anak ini juga boleh bertumbuh dalam kekuatan Tuhan. Lalu Bu Renata juga yang akan melayani, kita doakan ya Bu Marcella. Kemudian Pak Aan yang berhari ulang tahun kemarin, mohon didoakan Ibu Marcella. 3 pokok doa ini dulu, silakan. Dibuka dulu Bu Marcella, sorry, dibuka dulu. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih banyak buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami Tuhan bisa beribadah, bahkan kami bisa selesai mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau bersatu hati, mau berdoa buat keluarga dari Angki dan Ica Tuhan. Di mana hari ini mereka bersyukur karena Mia Renata anak mereka Tuhan telah Tuhan diserahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Mia bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, setia, bahkan punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dikala dia besar nanti Tuhan, apapun yang terjadi, imannya terhadap Tuhan Yesus tidak tergoyahkan. Dia menjadi anak yang bisa memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan, Mia menjadi anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, hati orang tua, bahkan banyak orang. Bahkan lewat hidup Mia dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk Mama Tata Tuhan yang saat ini kiranya Tuhan memberikan dia kemampuan, terutama dia Tuhan saat ini akan sore nanti atau malam hari nanti Tuhan dia akan melayani Tuhan di MBIC. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dia, menolong dia, terutama berikan dia hikmat, berikan dia pengertian, berikan dia akal budi yang dari Tuhan, sehingga ketika dia Tuhan memberitakan kebenaran-Mu, dia dapat mengeksegesis dengan baik. Dan satu hamba minta Tuhan, biar Tuhan apa yang Tuhan disampaikan, itulah yang menjadi kebutuhan para jemaat, dan biarlah jemaat-jemaat yang datang itu adalah jemaat-jemaat yang Tuhan tarik sendiri, sehingga firman yang disampaikan bisa mengena di hati mereka, dan keselamatan yang dari Tuhan datang di dalam hati mereka, dan mereka juga diselamatkan. Tuhan tolong, biar Tuhan Mama Tata senantiasa
mendapat kekuatan baru, diberikan dia semangat, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan sejahtera. Karena Mama berdoa juga Tuhan, biar Tuhan Yesus untuk sebentar sore atau sebentar malam nanti saat pelayanan MBIC, semuanya bisa berjalan baik, lancar, dan nama Tuhan dimuliakan. Berdoa juga Tuhan saat ini untuk Pak Aan yang kemarin berhari ulang tahun, biar di masa pertambahan umurnya atau masa sukacitanya saat ini, biar dia Tuhan bisa ambil komitmen dengan Tuhan, bahwa di saat dia bertambah umur dia akan berkomitmen dengan Tuhan untuk bisa mengiring Engkau Tuhan lewat kebenaran sound doktrin yang dia sementara ikuti. Tolong berikan hati yang setia. Kami berdoa Tuhan yang menarik hatinya untuk senantiasa mengikut Tuhan di sungguh-sungguh dan lebih setia lagi. Terima kasih, serahkan Pak Aan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji namamu, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Marcella. Saya akan doakan doa berikut ini Tuhan. Saya berdoa untuk Ibu Christine Tuhan. Kami memohon kesembuhan yang sempurna dalam hidupnya. Pulihkan dia Tuhan, berikan kesehatan yang penuh. Engkau lihat Ibu Christine yang mungkin hari-hari ini karena cuaca ataupun aktivitas mungkin yang banyak sehingga dia capek dan tubuhnya menjadi lemah. Tapi dalam nama Yesus kami memohon kesembuhan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Pulihkan dia, dan terima kasih juga untuk pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan untuk gereja kami Tuhan. Dia memanggil orang, dia men-share kebenaran Tuhan, membagikan pelayanan kami di mana-mana Tuhan, sehingga banyak orang yang bisa diberkati melalui pelayanan yang mereka dengarkan atau mereka lihat. Saya doakan juga anak-anaknya Tuhan dalam nama Yesus. Berikanlah kepada Ibu Christine Tuhan dan anak-anaknya Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tuhan tolong kehidupan Bu Christine, bantu dalam semua usaha dan pekerjaan mereka, buka jalan bagi pekerjaan-pekerjaan yang baru di masa sekarang ini Tuhan, di mana masa-masa ini begitu sulit orang berusaha, tapi kami mohon kasih karunia Tuhan secara khusus. Saya mau berdoa Tuhan pada hari ini juga untuk Pak Ferry di Sydney Tuhan, dan juga keluarganya, keluarga besarnya Tuhan, istri dan anak-anak, mama papanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Pak Ferry terus boleh menjadi Tuhan pria yang kuat di tengah-tengah keluarganya. Biarlah kebenaran-kebenaran Tuhan yang sudah dia dengar menjadi panduan sehingga dia boleh membawa seisi keluarganya mengenal akan Tuhan, sehingga keluarganya boleh Tuhan mengenal sound doktrin itu. Saya berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan ekstra, dan biar dia bertumbuh dalam Tuhan, dia boleh bawa keluarganya untuk percaya kepada Tuhan, lebih lagi mengenal akan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong juga usaha-usaha yang dia kerjakan di saat ini. Saya berdoa Tuhan untuk Ibu Marcella dan anak-anak Timmy dan Chloe Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Bu Marcella, kasih dan kesetiaannya Tuhan sudah tunjukkan Tuhan. Saya berdoa dia akan menjadi alat-Mu yang luar biasa di Manado. Dan kami menaruh harap bahwa melalui hidupnya, sound doktrin akan terbuka di Manado dan akan disampaikan dengan lebih luas lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya menyerahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Tuhan buka jalan untuk apa yang dikerjakan mereka Tuhan. Anak-anak yang sedang sekolah, Timothy dan Chloe, Tuhan tolong mereka. Terima kasih karena mereka sudah menaruh iman kepada sound doktrin-Mu, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi orang yang membawa pengaruh yang luas kepada dunia ini. Saya mau berdoa Tuhan bagi Ibu
Rike yang ada di Manado, yang bergabung bersama dengan kami hari ini. Saya menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk Bu Rike yang sudah bersama-sama dengan kami. Biarlah firman yang sudah diberitakan boleh menyentuh hatinya, membawa pengertian-pengertian baru, dan dia boleh bertumbuh di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan sertai keluarganya dan tolong keluarganya. Kami berdoa juga untuk anak kami Tessa dan Prinsi. Tessa yang dalam kuliahnya Tuhan, dan Prinsi dalam sekolahnya. Tuhan tolonglah mereka, biarlah mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan, menjadi kuat, menjadi dewasa, berkembang di dalam penyertaan Tuhan. Saya berdoa Tuhan akan tolong mereka, berikan kesempatan-kesempatan baru supaya mereka boleh melayani Tuhan yang luar biasa. Saya serahkan dalam tangan-Mu. Saya berdoa untuk Ibu Intan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau tahu kerinduan hatinya, dia ingin melayani Tuhan, dia ingin belajar lebih dalam lagi mengenai sound doctrine dan ingin membuka pelayanan. Kami percaya Tuhan, keinginan itu Tuhan akan dengarkan dan bahkan akan pakai. Berilah dia kesempatan supaya dia boleh diperlengkapi bersama dengan kami dan dia boleh diutus dalam pelayanan secara khusus Tuhan di Jakarta Barat Tuhan, di mana dia melayani di sana. Tuhan tolong pekerjaannya sebagai seorang guru yang mengajar, sebagai seorang yang mengembalakan jemaat juga di sana. Tuhan menyertai dia dan keluarga besar dalam apapun yang mereka kerjakan. Saya berdoa untuk Pak Engels Tuhan, tolonglah Pak Engels dalam Tuhan kehidupannya sehari-hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memberikan kesehatan yang penuh untuk Pak Engel, secara khusus Tuhan untuk bagian-bagian tubuhnya, di dalam tubuhnya. Tuhan, Engkau memulihkan jaringan-jaringan tubuhnya, supaya jaringan-jaringan tubuhnya menjadi baik kembali, menjadi kuat kembali Tuhan. Dan saya menaruh harap juga bahwa Tuhan akan menyertai juga Tuhan, Pak Engel Tuhan, agar sound doctrine terbuka Tuhan di Tondano Tuhan. Keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan, mereka boleh datang kepadamu Tuhan. Bapa, kami serahkan juga Pak Reimer dalam tangan-Mu. Saya berdoa Tuhan untuk dia dan keluarganya. Kiranya Tuhan menolong keluarga Pak Reimer, kiranya Tuhan menyertai, dan juga biar Pak Reimer ini bertumbuh dengan kuat, bertumbuh dengan luar biasa di dalam penyertaan Tuhan. Ketika dia belajar sound doctrine, dia menjadi alat yang kuat. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Betty Mandolang dimanapun dia berada, juga untuk Ibu Ruth Pangkerego yang sedang mengalami perawatan di rumah sakit Tuhan. Tuhan tolong keluarga ini, menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memakai tangan-tangan dokter yang ada, perawat, dan sehingga perawatan-perawatannya berjalan dengan baik, mencukupi, menyediakan semua yang ada. Juga untuk Ibu Betty, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, tolong keluarganya, sertai keluarganya, dan biar dia mempunyai hati untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, tolong juga saya dan istri saya. Tuhan tolong kegiatan-kegiatan kami Tuhan di BIC Sydney, Australia Tuhan. Tolong dalam kelas-kelas kami rindu orang-orang boleh belajar di kelas-kelas kami, supaya orang-orang itu bisa dimuridkan dan mereka boleh memuridkan orang lain. Tujuan kami satu, yaitu sound doctrine diberitakan dan disampaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Berkati Tuhan juga setiap guru-guru yang sudah dipilih untuk mengajar, kelas-kelas yang ada Tuhan, dan orang-orang yang belajar bersama dengan kami, supaya mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh melayani Tuhan dengan luar biasa. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami Indonesia, dan juga
pemerintah Australia dalam tangan-Mu, pemerintah Belanda dalam tangan-Mu. Kami percaya, dan juga pemerintah di Eropa Tuhan, negara-negara di Eropa. Tuhan tolong, kiranya Tuhan menyertai semua usaha-usaha untuk menangkal COVID ini. Kami tahu seluruh dunia sedang bersepakat agar penyakit atau virus ini berlalu supaya aktivitas kami menjadi normal kembali. Dan semuanya kami akan lihat dunia akan berubah dengan lebih baik lagi oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi ini. Tapi biarlah kesembuhan-kesembuhan terus terjadi, dan biarlah cara-cara Tuhan yang ajaib terus menyertai keputusan-keputusan pemerintah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau menjawab dan mendengarkan doa kami ini, karena Engkau adalah Allah yang melakukan segalanya bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya secara khusus mau undang Ibu Rike, kalau ada kesempatan nanti bisa mengikuti kelas-kelas kami, Ibu Rike ya. Kalau ingin belajar lebih lanjut, nanti ada ada di iklan-iklan. Besok ada kelas Wahyu. Ada kelas Wahyu, ingin menyelidiki kitab Wahyu. Lalu ada kelas juga di mana. Kelas Wahyu jam berapa? Ibu Rike, kalau kelas Wahyu mungkin kalau jam 5 dia belum bisa. Oh, kerja. Kan arah dari kantor. Dia kan kerja di Tanah Wangko. Jadi mungkin dalam perjalanan dia itu. Oh, jauh juga ya. Tapi nantilah saya ajak dia kalau pas itulah, kalau dia bisa. Soalnya kan hilang-hilang tuh sinyal kalau dari Tanah Wangko menuju Manado. Jadi Bu Rika ini teman dari Ibu Marcella ya, puji Tuhan. Iya. Gitu, tadi saya nggak tahu gitu. Kerjanya di Tanah Wangko itu, kalau dari Manado berapa lama ya? Saya sudah lupa. Setengah jam dari Manado ke Tanah Wangko. Nyetir sendiri itu ya? Setir atau? Nyetir sendiri. Kalau naik kendaraan umum lebih lama lagi berarti ya? Bisa 1 jam. Oke, baik, nggak apa-apa. Kemudian ada Ibu Intan. Ada Ibu Intan juga. Ibu Intan bagaimana ini kabarnya? Sudah lama tidak ikut kelas ini. Saya berharap bisa ikut kelas supaya bisa sekarang sudah pindahkan di Jakarta Barat ya kalau nggak salah. Sudah Jakarta Barat ya, di dekat kampus kemarin. Boleh dibuka mikrofonnya? Binus, dekat Binus. Iya. Waktu itu bilang saya dekat. Nanti ada. Dekat Binus. Sudah. Kemarin sibuk pindahan. Sibuk pindahan. Jadi kalau Ibu bisa bersama-sama, nanti kita bisa latih supaya Ibu bisa mulai di tempat Ibu gitu. Kita memang sedang melihatkan orang-orang, tapi harus tahu dulu prinsip sound doctrine supaya mengajarnya itu sound doctrine. Begitu. Jadi kita bukan hanya mengajar yang biasa-biasa, tapi mengajar firman Tuhan, ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Begitu ya? Amin. Nanti di jam-jam jam-jam itu bisa nggak Ibu? Kami ini sudah jam 9 sebenarnya, saya sudah malam kalau hari biasa. Tapi di Indonesia jam 9 kurang 4 jam 5. Ya, maksudnya hari-hari berikut. Misalnya untuk besok Bu, kelas Wahyu itu kita jam 9. Jam berapa? Di Indonesia di Jakarta jam 5 ya. Jam 5. Jam 5 pagi ya? Sore. Oh. Jam 5 sore WIB bisa, ya. Bisa. Ya, mudah-mudahan bisa gabung Bu. Nanti ada kelas Wahyu, kemudian ada kelas yang namanya Jewish Literasi. Jewish Literasi itu bagus sekali. Dan juga kelas bahasa. Nanti juga kita akan improve menafsir, kelas sound doctrine itu ada hari Sabtu gitu ya. Oh iya. Nanti, ya kalau sudah lengkap nanti khotbahnya juga. Nanti kalau Ibu mau khotbah nanti ada homiletic coaching. Nanti kita kasih tahu khotbah yang Alkitabiah tuh gimana cara khotbahnya. Begitu. Jadi semuanya sudah pas. Ya, Pastor. Ya,
Baik, terima kasih. kasih Pak Pastor Wanda dan Ibu Erna. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang hadir dalam kebaktian pada saat ini, pertemuan jemaat. Minggu depan masih ada lagi, kami undang boleh bersama-sama dan nanti informasi-informasi yang ada kita akan nanti kita akan taruh di dalam pengumuman-pengumuman kita. Baik, kita akan berpisah. Sebelum berpisah, mari kita katakan bersama-sama, salam Gereja Perjanjian Baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Bye. Bye. Bye.